Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel Susi. Kali ini aku jelajah malam di Jakarta dengan naik bajai guys. Seru loh, ikuti perjalananku ya. Hai guys, aku naik bajai guys. Tahu nggak sih, bajai itu merupakan kendaraan bermotor beroda 3 yang banyak digunakan di Jakarta. Selain di Jakarta, bajai juga ditemukan di kota Banjarmasin dan Pekanbaru, serta beberapa ibu kota kabupaten di Indonesia yang umumnya difungsikan sebagai modal transportasi umum. Bajai diketahui berasal dari India. Nama bajai sendiri sebenarnya merupakan merek salah satu perusahaan otomotif di India, Bajaj Auto. Sekarang kita bahas tentang explore kita malam ini ya guys. Tadi aku udah ngelewatin Monas guys. Monas tampak terang banget di malam hari guys. Monas sendiri adalah singkatan dari Monumen Nasional, yaitu sebuah tugu peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Monas mulai dibangun pada bulan Agustus 1959. Keseluruhan bangunan Monas dirancang oleh para arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Ruseno. Pada tanggal 17 Agustus 1961, Monas diresmikan oleh Presiden Soekarno dan mulai dibuka untuk umum sejak tanggal 12 Juli 1975. Masyarakat Indonesia telah mengetahui bahwa puncak Monumen Nasional atau Monas yang berbentuk seperti nyala api tersebut adalah terbuat dari emas seberat 38 kg. Namun tahukah kamu guys, bahwa emas tersebut berasal dari pengusaha kaya asal Aceh, yaitu Tengku Markam? Tengku Markam merupakan keturunan Ule Balang yang lahir pada tahun 1925 di Senedon dan Alu Capli, Panton Labu, Aceh Utara, dan dinamai Tengku Marhaban. Tengku Markam sendiri sudah lama dikenal sebagai pengusaha yang dekat dengan Soekarno. Dia pernah berdinas di militer sebelum kemudian banting setir menjadi saudagar karena merasa tak cocok dengan dinas militer. Dalam perjalanannya sebagai pengusaha kaya raya di awal kelahiran Republik, Tengku Markam banyak terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa. Sekarang kita sampai di Museum Bank Indonesia guys. Museum Bank Indonesia adalah museum bank yang berlokasi di Jakarta, didirikan oleh Bank Indonesia dan dibuka pada tanggal 21 Juli 2009. Museum ini bertempat di sebuah gedung peninggalan di Kota Tua, Jakarta, yang pernah menjadi markas pertama Gulden Hindia Belanda atau Bank de Javase, Bank Sentral Hindia Belanda. Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953 setelah Indonesia merdeka. Letaknya di sebelah Museum Bank Mandiri. Kota Tua Jakarta sendiri adalah sebutan bagi sebuah bangunan gedung cagar budaya
yang dipertahankan hingga kini untuk mengenang awal terbentuknya Jakarta. Pada masa lalu, Gedung Kota Tua adalah simbol kekuasaan dan kejayaan yang diperebutkan oleh banyak pemimpin besar. Konon, siapapun yang berhasil menguasai wilayah ini, maka dia adalah pemimpin sejati. Jadi, wajar saja bila ikon gedung tua ini begitu dijaga kelestariannya hingga sekarang. Kota Tua Jakarta terletak di antara dua kota madya, yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Tepatnya di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari. Posisinya yang strategis membuatnya mudah disinggahi kala itu. Bahkan berbagai kerajaan turut memperebutkan kekuasaan di kawasan ini. Kerajaan yang memperebutkan wilayah ini adalah Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Tarumanegara, Kesultanan Banten, VOC, hingga Jepang dulu turut memperebutkannya. Kota Tua Jakarta dikenal pula dengan sebutan lamanya yaitu Oud Batavia atau Batavia Lama. Seperti yang kita ketahui guys, bahwa Batavia dulu juga merupakan nama untuk kota Jakarta sekarang. Wilayah Kota Tua yang luasnya 1,3 km ini dulunya sempat disebut sebagai Permata Asia serta Ratu dari Timur. Wilayah ini merupakan pusat perdagangan yang sangat strategis di Asia. Apalagi begitu banyak hasil yang melimpah di tempat ini. Wajar saja, banyak pemimpin yang tidak rela melepaskan kekuasaannya di wilayah ini. Sekarang kita akan sampai di Masjid Istiqlal guys, yaitu masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid Istiqlal juga simbol toleransi antar umat beragama karena lokasinya yang berseberangan dengan gereja katedral. Masjid Istiqlal menempati area tanah seluas 9,5 hektar. Nama Masjid Istiqlal sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya merdeka. Rencana pembangunan Masjid Istiqlal telah muncul sejak tahun 1950-an. Lokasi Masjid Istiqlal yang berada di sekitar Monumen Nasional merupakan keinginan Presiden Soekarno. Dahulu, area tersebut dikenal sebagai Taman Wilhelmina. Kawasan ini dikenal sebagai alun-alun Jakarta pada masa itu. Presiden Soekarno juga ingin masjid dibangun dekat dengan gereja katedral untuk melambangkan toleransi antar umat beragama. Kemudian, pada tahun 1955, Presiden Soekarno mengadakan sayembara untuk mencari desain masjid ini. Dari 30 peserta, disaringlah hingga menjadi 5 finalis. Akhirnya pada Juli 1955, Dewan Juri menetapkan Friedrich Silaban sebagai pemenang yang berhak menggunakan desainnya untuk jadi desain Masjid Istiqlal. Uniknya nih guys, Friedrich ini adalah seorang Kristen Protestan. Tapi dia berhasil menang dengan tema desainnya yang bertemakan ketuhanan. Namun, pembangunan masjid ini berlangsung cukup lama. Berbagai gejolak politik dan ekonomi yang melanda Indonesia kala itu menghambat proses pembangunan masjid ini. Total waktu yang dibutuhkan untuk membangun Masjid Istiqlal adalah sekitar 17 tahun. Masjid selesai dibangun pada tahun 1978 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto, yaitu Presiden kedua Indonesia. Kubah Masjid Istiqlal memiliki diameter sekitar 45 meter dan angka 45 ini adalah simbol tahun kemerdekaan Indonesia, guys.
Sekian dulu jelajah kita kali ini ya guys. Jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.